Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat datang kembali di channel Nisa Story bersama saya Nisa tentunya, yang akan setia menemani hari-hari kalian dengan kisah-kisah yang menarik dan semoga bisa menghibur. Kali ini Nisa akan menceritakan kisah yang berjudul Istri yang Kuceraikan Ternyata Bosku Sendiri episode 4. Nah, sebelum lanjut ke ceritanya, Nisa berharap untuk subscribe channel ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan cerita terbaru dari Nisa. Biar gak penasaran, let's get straight to the story. Di ruang sidang yang sunyi, suasana tegang terasa begitu kental. Widuri dengan tangan terikat di kursi, duduk di depan hakim yang memandangnya dengan serius. Di sisi lain, Ilham duduk di bangku belakang, wajahnya datar dan tak terbaca. Persidangan sedang berlangsung dan keputusan hakim sudah dekat. Widuri merasa hatinya berdegup kencang, berharap agar tak ada keputusan yang memberatkannya lebih jauh. Namun ia tahu bahwa kedatangan Ilham ke persidangan kali ini bukan untuk mendukungnya, melainkan untuk mengakhiri segalanya. Hakim membuka sidang setelah sekian lama memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan argumen. Berdasarkan bukti yang ada dan pengakuan terdakwa, maka dengan ini saya menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada saudari Widuri atas perbuatannya terhadap Pak Agra dan Budi Lara. Keputusan itu seperti petir yang menyambar, membuat Widuri terdiam seketika. Ia tak bisa menahan air matanya yang mulai jatuh. Namun bukan hanya karena hukuman itu, tetapi karena sesuatu yang lebih menyakitkan yang telah ia duga akan terjadi. Sidang berlanjut dengan prosedur administratif yang cepat, dan hakim mengetuk palu menandakan bahwa persidangan telah berakhir. Widuri tampak lemas, tertegun dengan apa yang baru saja diputuskan. Namun saat itulah Ilham bangkit dari kursinya dan berjalan menuju meja Widuri. Widuri menatap Ilham, merasa sedikit terkejut dengan langkahnya. "Ilham," suara Widuri bergetar, berharap pria itu akan menghiburnya atau setidaknya berbicara padanya. Namun ekspresi Ilham tetap dingin, tanpa ekspresi apapun. Ilham berdiri tepat di hadapan Widuri. Tak ada kata-kata manis atau penghiburan yang keluar dari mulutnya. "Widuri, aku datang ke sini untuk membereskan masalah kita. Aku mau bercerai darimu." Widuri menatapnya dengan mata terbelalak. "Apa? Ilham, jangan lakukan ini," ujar Widuri, suaranya penuh keputusasaan. "Aku tahu aku salah, tapi kita bisa memperbaikinya. Aku akan berubah, aku janji. Lagi pula kita saling mencintai kan? Jadi kenapa harus cerai hanya karena tindakan bodohku pada Mbak Dila?" Ilham menggelengkan kepala dengan tenang, tidak sedikit pun tergoyahkan oleh tangisan Widuri. "Widuri, aku sadar kalau ternyata aku masih mencintai Dila." Widuri terdiam mendengar kata-kata itu. Rasa sakit yang mendalam menyusup ke dalam hatinya, seolah-olah seluruh dunia mendukung keputusan Ilham. "Apa maksudmu, Ilham? Apa kamu menyadari perasaanmu pada Dilara karena kamu baru tahu dia kaya? Kalau seperti itu, berarti kamu tidak tulus. Bagaimana kalau dia sudah tidak kaya? Kamu akan membuangnya lagi seperti sebelumnya. Sama seperti yang kamu lakukan padaku sekarang. Dan aku tidak punya apa-apa lagi, kamu mau menceraikanku." Suara Widuri bergetar dan ia menangis di depan Ilham. Ilham mengabaikan tangisan itu dan melanjutkan. "Tidak akan. Karena aku sudah menyadari perasaanku padanya setelah kehilangan dia. Dan dia wanita satu-satunya yang selama ini melakukan segalanya untukku. Bahkan dia menentang keluarganya demi bersamaku. Dia memberikan apapun yang aku mau tanpa meminta balasan dariku. Dia hanya mengharapkan kesetiaan dariku, tapi aku malah mengkhianatinya. Jadi walau dia tidak punya apapun, aku tetap mencintainya. Aku lebih memilih untuk hidup tanpa kamu daripada terus hidup dalam penyesalan denganmu. Aku menceraikanmu, Widuri." Widuri menatap Ilham dengan mata yang penuh kebingungan dan kesedihan. "Ilham, jadi kamu datang ke sini untuk mengakhiri semuanya karena kamu ingin kembali pada Dilara, bukan?" Tanyanya pelan, dengan raut wajah yang mulai berubah penuh kesadaran. Ilham tak menjawab, namun ekspresi di wajahnya sudah cukup menjelaskan semuanya. Ia tetap diam, menatap Widuri dengan tatapan yang kaku. Keheningan menyelimuti mereka berdua dalam sekejap. Widuri akhirnya memejamkan matanya, menyadari kebenaran yang baru saja diungkapkan oleh Ilham. Ia merasa seperti sebuah mimpi buruk yang tak bisa ia hindari. "Jadi aku hanya penghalang untuk kamu bisa kembali padanya, begitu?"
Widuri berbicara dengan nada datar, dan kali ini ia menahan tangis yang hampir meledak. Ilham tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Itu sudah cukup bagi Widuri untuk tahu bahwa keputusan ini adalah titik akhir bagi dirinya dan Ilham. Semua yang pernah mereka bangun bersama sekarang runtuh begitu saja. Dengan kata-kata terakhir yang terlontar. Aku sudah membuat keputusan, Widuri. Ilham berbalik dan meninggalkan ruang sidang. Meninggalkan Widuri yang terdiam, mencoba menerima kenyataan pahit bahwa cinta yang pernah ia harapkan telah hilang tanpa bisa dipertahankan lagi. Seminggu kemudian, suasana di ruang sidang perceraian terasa begitu berat. Hari ini meskipun Widuri telah dijatuhi hukuman 2 tahun penjara atas perbuatannya terhadap Dilara, ia tetap dipanggil untuk menghadiri sidang perceraian dengan Ilham. Keadaan Widuri yang kini berada di balik jeruji besi tidak menghalangi proses hukum yang harus tetap berjalan. Keputusan tentang status pernikahan mereka harus diputuskan di meja hijau, meski Widuri tidak lagi bebas. Widuri duduk di kursi terdakwa dengan pakaian tahanan, wajahnya pucat dan tampak kelelahan. Ia menatap ke depan, mencoba untuk menenangkan dirinya, meskipun perasaan kecewa dan patah hati terus menggerogoti hatinya. Di sisi lain, Ilham duduk dengan tenang di bangku pengadilan. Wajahnya tampak tidak berubah, tetap dingin dan jauh dari ekspresi yang menunjukkan penyesalan. Meskipun Widuri berada di penjara, kedatangan Ilham kali ini bukan untuk memberikan belas kasihan. Ia datang untuk memastikan bahwa perceraian mereka sah dan berakhir tanpa ada ikatan lagi di antara mereka. Widuri menundukkan kepala, merasakan tekanan yang berat dari semua yang terjadi. Seandainya waktu bisa kembali, ia berharap bisa memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Tetapi semuanya sudah terlambat. Ilham sudah memilih untuk melanjutkan hidupnya tanpa dirinya. Hakim kemudian menanyakan kepada Ilham, "Apakah Anda, Ilham, tetap pada keputusan Anda untuk bercerai?" Ilham yang duduk tegak mengangguk, matanya tidak sekalipun menatap Widuri. "Ya, Yang Mulia, saya tetap ingin bercerai," jawabnya dengan suara yang mantap dan tanpa keraguan. Widuri mengangkat wajahnya mencoba menatap Ilham. "Ilham," suaranya penuh dengan keteguhan meski hati terasa hancur. "Aku tahu kamu sudah membuat keputusan, tapi apa kamu benar-benar tidak menyesal? Apa kamu tidak sedikit pun merasa ada kesalahan dalam semuanya?" Ilham menatap ke depan, menghindari tatapan Widuri. Widuri menggigit bibirnya menahan tangis yang hampir pecah. "Jadi setelah semua yang terjadi, aku hanya dianggap sebagai beban bagimu?" Tanyanya dengan suara bergetar, mencoba memahami apa yang terjadi dalam pikiran Ilham. Ilham tetap diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pengacara Ilham segera maju dan menyampaikan dokumen perceraian yang sudah dipersiapkan. "Kami sudah memenuhi semua persyaratan, Yang Mulia. Kami mohon agar perceraian ini segera diputuskan." Hakim memeriksa dokumen-dokumen tersebut dan kemudian menatap Widuri. "Apa Anda, Widuri, ingin menanggapi keputusan perceraian ini?" Tanyanya dengan suara yang lebih lembut, meskipun ia tahu Widuri dalam posisi yang sangat sulit. Widuri terdiam sejenak menatap ke arah Ilham yang kini tidak lagi tampak seperti pria yang ia kenal. "Aku hanya ingin tahu satu hal, Ilham." Suara Widuri mulai keras. "Apa kamu benar-benar tidak menyesal?" Ilham menatapnya sekilas, kemudian mengalihkan pandangannya. "Aku tidak menyesal, Widuri. Aku sudah cukup menderita karena semua yang telah kamu lakukan. Aku ingin hidupku berjalan tanpa beban." Widuri menghela napas, merasa seolah-olah seluruh hidupnya telah terenggut begitu saja. Ia merasa hampa, tak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk mengubah keputusan yang telah dibuat. Semua yang ada di hatinya kini hanya luka, sebuah luka yang dalam dan tak bisa disembuhkan. "Kalau begitu, sidang ini saya terima," katanya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Hakim mengangguk dan mengetuk palu sidangnya. "Dengan ini saya memutuskan bahwa perceraian antara Ilham dan Widuri disetujui. Talak yang telah diucapkan sebelumnya sah dan kedua pihak akan berpisah sesuai dengan hukum yang berlaku." Ilham berdiri mengambil tasnya dan meninggalkan ruang sidang tanpa menoleh sedikit pun. Widuri hanya bisa memandangi punggung Ilham yang semakin menjauh. Hatinya terasa seperti tercabik-cabik. Namun ia tahu bahwa ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Meskipun berat, meskipun menyakitkan, ia harus menerima kenyataan bahwa semua yang pernah ia impikan bersama Ilham telah berakhir. Setelah sidang selesai, Widuri kembali ke selnya, tanpa ada orang yang memberinya penghiburan. Dalam hati ia hanya bisa merenung tentang kesalahannya, tentang bagaimana segalanya telah berubah begitu cepat.
dan bagaimana ia kini berada di titik terendah dalam hidupnya. Hari Minggu Dilara menghabiskan waktunya di rumah dengan berkumpul bersama keluarganya di taman. Puas berada di sana, Dilara ke kamarnya untuk melanjutkan pekerjaannya. Selesai bekerja, Dilara duduk di balkon kamarnya sembari menikmati secangkir teh. Di sana ia melamun memikirkan pertemuan-pertemuannya dengan Agra selama beberapa hari ini. Agra tidak pernah memaksakan kehendaknya sama sekali. Hal itu membuat Dilara mulai kagum dengan Agra sekaligus merasa bersalah karena sebelumnya ia beranggapan bahwa Agra adalah laki-laki arogan yang selalu memaksakan kehendaknya. Di saat pikirannya tertuju pada Agra, seorang asisten rumah tangga tiba-tiba mengetuk pintu kamar. Dilara berseru meminta asisten rumah tangga itu masuk ke dalam. Sang asisten rumah tangga pun masuk dan melangkah mendekat dengan membawa sebuah buket bunga mawar merah besar yang terbungkus kertas satin putih. "Nona Dilara, ini baru saja dikirimkan untuk Anda," katanya sambil menyodorkan bunga itu. Dilara mengerutkan kening, mengambil kartu kecil yang terselip di antara bunga. Di kartu itu tertulis, "Untuk Dilara. Aku tahu aku telah menyakitimu dan aku sungguh menyesal. Aku berharap ada cara untuk memperbaiki semuanya. Tolong beri aku kesempatan. Ilham." Hati Dilara terasa sedikit bergetar. Permintaan maaf itu, meski sederhana, seperti menggali kembali luka yang sama ini ia coba sembuhkan. Ia menghela napas panjang lalu berdiri. "Buang bunga ini," katanya singkat sambil menyerahkan buket itu kembali kepada asistennya. "Asal dibuang saja, Nona." Dilara mengangguk dengan tegas. "Ya, buang ke tong sampah dan jangan sampai aku melihatnya." Sang asisten rumah tangga pun segera membawa bunga itu keluar. Sementara Dilara kembali duduk di sofanya. Pandangannya menatap jauh ke arah taman. Namun pikirannya kembali pada Ilham dan semua kenangan yang tak ingin ia ingat lagi. Di tempat lain, Ilham duduk di ruang tamu sambil menunggu kabar. Ia membayangkan senyuman Dilara saat menerima bunga itu. Mungkin diikuti oleh pesan singkat berisi ucapan terima kasih. Namun seharian berlalu tanpa ada balasan. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Saat malam tiba, Ilham tak bisa lagi menahan diri. Ia menghubungi toko bunga yang mengantarkan pesan itu. "Apa bunga yang saya kirimkan diterima dengan baik?" tanyanya. "Iya, Pak," jawab sang pengantar. "Bunga itu diterima oleh asisten rumah tangga di rumah, tetapi apa?" Potong Ilham, suaranya meninggi. "Saya melihat mereka membuang bunga itu ke tempat sampah beberapa saat setelahnya," kata pengantar itu dengan hati-hati. Hati Ilham terasa seperti diremukan. Rahangnya mengeras dan tangan yang memegang ponsel gemetar karena marah dan kecewa. "Dilara," gumamnya, tatapannya kosong. "Kau tak akan bisa membuang aku begitu saja. Tidak semudah itu." Matanya menyipit penuh obsesi, dan di dalam benaknya ia mulai merencanakan langkah berikutnya. Ilham duduk diam di sofa ruang tamu, wajahnya dipenuhi kekesalan. Pikirannya dipenuhi dengan rasa marah dan kekecewaan. Bunga yang ia kirim, simbol permintaan maafnya, dihancurkan begitu saja. Seperti tak berarti apa-apa bagi Dilara. Rencana yang ia susun dengan hati-hati untuk merebut kembali hatinya kini berantakan. Namun Ilham bukan tipe orang yang mudah menyerah. Jika Dilara ingin menghindarinya, ia tak akan membiarkannya pergi begitu saja. Ia tahu cara untuk menarik perhatian, cara untuk memanipulasi hati dan pikiran seseorang, dan ia berniat untuk menggunakannya. Selama beberapa hari berikutnya, Ilham mulai membuat langkah-langkah kecil yang direncanakan dengan seksama. Dia mengirimkan lebih banyak bunga, kali ini dengan kartu yang lebih panjang, berisi kata-kata yang lebih emosional. Namun setiap kiriman selalu dibalas dengan penolakan. Dilara menanggapi dengan keheningan, tidak ada pesan atau panggilan, hanya membuang buket-buket itu ke tempat sampah. Tidak berhenti di situ, Ilham kemudian mencoba pendekatan yang lebih personal. Suatu sore ia muncul di luar rumah Dilara, berdiri di balik pagar, memandangi rumah itu dari jauh. Sambil menunggu senja merayap, ia berpikir tentang cara terbaik untuk menghadapi Dilara secara langsung, tanpa memaksa. Keesokan harinya, Dilara sedang beristirahat di ruang keluarga saat sebuah ketukan terdengar di pintu depan. Ia sendiri yang datang membuka pintu dengan ragu dan melihat Ilham berdiri di sana, mengenakan jas hitam yang tampak lebih formal daripada biasanya. "Kau?" Dilara tentu terkejut melihat Ilham, terlebih pria itu berdiri di depan pintu rumahnya. Ia pun menjadi marah pada Ilham, dan tak hanya marah pada Ilham, tapi pada satpam rumahnya yang membiarkan Ilham masuk tanpa izinnya. "Akhirnya aku bisa melihatmu lagi,"
ucap Ilham sembari tersenyum. Wajahnya menyiratkan penyesalan, tetapi bagi Dilara itu tak lebih dari bayangan kosong. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Dilara tajam. Ilham tidak langsung menjawab. Ia menatap Dilara dengan mata penuh harap, seolah mencari celah kecil dalam tembok keras yang wanita itu bangun di antara mereka. "Aku hanya ingin bicara," kata Ilham akhirnya. Suaranya rendah, hampir berbisik. Dilara tertawa sinis. "Bicara? Bicara tentang apa? Kebohonganmu? Pengkhianatanmu? Kau pikir aku punya waktu untuk itu?" "Aku tahu aku salah." Ilham mencoba mendekat, tapi langkahnya terhenti saat Dilara mengangkat tangan memberi isyarat agar dia tidak bergerak lebih jauh. "Berhenti di situ," seru Dilara. "Kau tidak punya hak untuk berada di sini. Tidak setelah semua yang kau lakukan." Dilara melirik ke arah pos satpam yang terlihat dari sudut halaman rumahnya, dengan nada penuh kemarahan yang memanggil keras. "Pak Satpam, cepat ke sini!" Satpam, seorang pria parubaya dengan seragam yang agak kusut, segera berlari kecil menuju Dilara. Wajahnya bingung, tak memahami situasi di depannya. "Kenapa pria ini bisa sampai masuk sini?" tanya Dilara menunjuk Ilham tanpa sedikit pun meliriknya. "Maaf Bu Dila," jawab Satpam itu gugup. "Dia bilang ada urusan penting dan saya pikir..." "Anda berpikir?" potong Dilara dengan suara tinggi. "Saya sudah bilang, orang asing tidak boleh masuk ke rumah saya tanpa izin saya. Tugas Anda adalah menjaga, bukan memutuskan siapa yang bisa masuk atau tidak." Ilham mencoba membela Satpam itu. "Dilara, ini bukan salahnya, aku yang memaksa." Namun Dilara mengangkat tangannya lagi, memotong Ilham dengan dingin. "Diam Ilham, kau tidak punya hak untuk membela siapapun di sini." Ia kembali menatap Satpam dengan tajam. "Bawa dia keluar sekarang." Satpam mengangguk gugup lalu mendekati Ilham. "Pak, mohon ikut saya keluar." Ilham tidak bergerak. Ia menatap Dilara sekali lagi, mencoba membaca sesuatu di wajah wanita itu. Tetapi yang ia temukan hanyalah dinding dingin yang tidak bisa ditembus. "Aku hanya ingin bicara, Dilara," kata Ilham lagi, kali ini lebih pelan. "Ini penting. Aku sudah cukup mendengar," jawab Dilara, matanya menatap lurus ke arah gerbang, tidak ke Ilham. "Pergilah dan jangan pernah kembali." Kali ini Ilham tidak membalas. Dengan langkah berat, ia mengikuti Satpam keluar dari halaman. Langkahnya lambat, seolah setiap jejaknya meninggalkan rasa sakit yang mendalam. Saat gerbang ditutup di belakang mereka, Dilara berdiri di tempatnya, mengamati kepergian pria yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Namun rasa amarah yang memenuhi dadanya membuatnya tetap bertahan. Satpam kembali mendekat, menundukkan kepala penuh penyesalan. "Maaf Bu Dilara, saya benar-benar tidak tahu. Ini tidak akan terjadi lagi." Dilara menghela napas panjang. "Pastikan tidak terjadi lagi. Kalau saya lihat dia di sini lagi, Anda akan kehilangan pekerjaan Anda." Satpam mengangguk cepat dan kembali ke posnya. Dilara memutar tubuh dan masuk ke rumah, menutup pintu dengan keras. Di balik pintu, ia bersandar, matanya berkaca-kaca. Tetapi tak ada satupun air mata yang jatuh. "Kenapa kau tidak bisa pergi dari hidupku, Ilham?" bisiknya pelan. Siang itu kantor Dilara dipenuhi kesibukan seperti biasa. Di lobi Ilham berdiri dengan gaya santai sambil berbicara dengan resepsionis. Ia baru saja menitipkan bunga untuk Dilara melalui Linda, sekretarisnya. Saat itu Agra tiba di gedung perusahaan Dilara dengan niat mengajaknya makan siang. Langkahnya sempat terhenti ketika matanya menangkap sosok yang tidak asing, Ilham. Rasa tidak nyaman langsung menjalari dirinya, tetapi ia memilih mendekat dengan sikap tenang. "Ilham," sapa Agra dingin. Ilham menoleh, seolah sudah menunggu momen ini. Ia menyambut sapaan Agra dengan senyum tipis. "Agra, apa kabar?" "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Agra tidak ingin membuang waktu. Ilham mengangkat bahu tampak acuh. "Aku hanya memberikan bunga untuk Dila," jawabnya santai. Kening Agra berkerut. "Bunga? Untuk apa?" Ilham tersenyum tipis, lalu menatap Agra dengan ekspresi penuh kemenangan. "Dia dan aku sedang mencoba memperbaiki hubungan. Dilara sendiri yang bilang kalau dia mulai berpikir untuk kembali padaku." Pernyataan itu seperti pukulan telak bagi Agra. Wajahnya menegang, tetapi ia berusaha tetap tenang. "Kau yakin?" Ilham tertawa kecil. "Tentu saja. Kau tahu kan, aku dan Dilara memiliki sejarah panjang." Ia melirik Agra dengan pandangan penuh arti. "Tapi kalau kau tidak percaya, silakan tanya sendiri padanya." Amarah mulai mendidih dalam diri Agra, tetapi ia menahan diri untuk tidak membuat keributan.
Kita lihat saja, katanya sebelum melangkah menuju lift, meninggalkan Ilham yang masih memasang senyum mengejek. Di lantai atas, Linda baru saja kembali dari membuang bunga yang dititipkan resepsionis. Ketika ia melihat Agra mendekat, ia menyapanya dengan ramah. "Pak Agra, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu?" Agra mengangguk kecil, meski pikirannya masih dipenuhi oleh ucapan Ilham. "Aku ingin bertemu Dilara. Tadi aku dengar Ilham sempat menitipkan sesuatu." Linda mengangguk sopan. "Iya Pak, dia menitipkan bunga. Tapi Bu Dila tidak mau menerimanya. Beliau menyuruh saya membuangnya." Mendengar itu, Agra merasa lega sejenak. Namun kata-kata Ilham di lobi kembali terngiang, membuat pikirannya tidak tenang. Ia mengetuk pintu Dilara, lalu masuk tanpa menunggu jawaban. Dilara yang sedang memeriksa dokumen mendongak dengan alis terangkat. Sedikit terkejut melihat ekspresi serius Agra. "Agra, ada apa?" tanyanya. Agra berjalan mendekat tanpa basa-basi. "Aku bertemu Ilham di lobi tadi," katanya langsung. Dilara meletakkan dokumen di tangannya. "Lalu?" "Dia bilang kau ingin kembali padanya," kata Agra, suaranya penuh tekanan. Dilara membelalakan mata terkejut. "Apa? Itu tidak benar," terunya dengan nada tinggi. Agra menatapnya tajam, seolah mencoba menilai kebenaran dari ekspresi Dilara. "Dia bilang kau yang mengatakannya." "Dia bohong. Aku bahkan tidak mau menerima bunganya, Agra," jawab Dilara dengan tegas. Agra terdiam sejenak mencerna kata-kata Dilara. Perlahan ia menarik napas panjang. "Oke, aku percaya tentang bunga itu." Dilara mengira masalah selesai, tetapi ternyata tidak. Agra melangkah lebih dekat, kali ini dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Tapi aku tidak percaya kalau kau tidak punya niat untuk kembali padanya. Aku yakin kau pasti masih ada rasa pada Ilham." Dilara mengerutkan kening bingung. "Aku sudah tidak peduli dengan dia, Agra. Kau lihat sendiri kan, aku membuang bunga darinya." "Kalau begitu, buktikan bahwa masa lalumu benar-benar selesai." Meski dalam hatinya Agra sepenuhnya yakin bahwa Dilara tidak akan pernah memberikan kesempatan pada Ilham untuk kembali. Ia tetap merasa terganggu melihat Ilham yang terus mencoba mendekati Dilara. Perasaan itu mendorongnya mengambil keputusan tegas mengikat Dilara dalam pernikahan agar tidak ada lagi celah bagi Ilham untuk masuk ke dalam hidupnya. "Jadi apa yang harus aku lakukan agar kau yakin bahwa aku tidak ingin kembali pada Ilham?" tanya Dilara, suaranya penuh kebingungan. Agra menatapnya dengan serius, lalu menjawab tanpa ragu. "Menikahlah denganku." Dilara terdiam, tubuhnya terasa kaku. Nikahan? Ia tidak pernah membayangkan hal itu, terutama dengan Agra. "Agra, aku serius," potong Agra. Suaranya melembut namun tetap tegas. "Aku mencintaimu, Dilara. Aku ingin kau tahu bahwa aku bukan pelarian dari masa lalumu." Dilara terdiam cukup lama, dan pikirannya ia membayangkan wajah kakek Tama yang selalu berharap melihatnya menikah sebelum ajal menjemput. Ia juga memikirkan bagaimana Agra selalu ada untuknya, meski ia belum sepenuhnya membuka hatinya. Akhirnya ia menghela napas panjang. "Oke," katanya pelan, tetapi penuh kepastian. "Aku akan menikah denganmu." Dengan senyum lebar, Agra merasa seolah bebannya terangkat. "Terima kasih, Dila," ujarnya tulus. "Kalau begitu, bagaimana kalau kita makan siang bersama? Aku ingin merayakan keputusan besar ini." Dilara sedikit terkejut mendengar ajakan itu, tetapi ia hanya mengangguk. "Baiklah," jawabnya dengan senyum kecil. Mereka pergi makan siang di sebuah restoran sederhana, namun suasananya terasa istimewa. Agra tampak lebih bahagia dari sebelumnya. Sementara Dilara merasakan campuran perasaan antara kebingungan dan tanggung jawab. Makan siang mereka berlangsung dengan obrolan ringan, namun di balik senyum Agra, Dilara merasa ada keputusan besar yang kini harus dihadapi. Malamnya Agra segera menyampaikan kabar tersebut kepada keluarganya. "Dilara sudah setuju untuk menikah denganku," katanya dengan penuh percaya diri. Pak Wibowo dan Bu Santi, orang tua Agra, menyambut kabar itu dengan bahagia. Tidak lama setelah itu mereka memberitahu kakek Tama. Kakek Tama mendengarnya langsung dari mereka, merasa lega dan bahagia. Namun ia tetap memanggil Dilara untuk memastikan sendiri. "Dila, benar kau menerima Agra untuk menikah?" tanyanya dengan sorot mata penuh harap. Dilara sempat terkejut. Ia tidak menyangka Agra akan segera memberitahu keluarganya. Namun ia tahu bahwa ia tidak bisa menarik kembali keputusan yang telah dibuat. "Iya, Kek," jawabnya dengan suara pelan namun mantap. Sorot mata Tama bersinar penuh kebanggaan. "Kau membuatku sangat bangga, Nak." Kabar itu membuat Tante Asti langsung bersemangat mengatur acara pertunangan.
Dilara, biar aku yang urus semuanya. Kita harus membuat acara ini istimewa, katanya dengan penuh antusias. Om Surya dan Ningrum istrinya turut bersuka cita. Meski mereka lebih tenang dalam menunjukkan kebahagiaan, namun tidak semua orang menerima kabar itu dengan hati lapang. Tante Arum hanya diam dengan wajah masam. Dalam hati ia merasa posisi Dilara semakin kuat di keluarga, sementara dirinya semakin terlupakan. Namun dia tidak berani mengungkapkan ketidaksenangannya kepada ayahnya, yang sudah memberikan hak pada Dilara. Dilara yang sempat merasa lega mendengar kata-kata kakek Tama, kini kembali merasakan beratnya keputusan yang telah ia ambil. Dia menarik napas panjang dan memandangi wajah keluarga yang penuh harapan. Ada kebahagiaan, tapi juga rasa cemas yang menggantung di benaknya. Kuharap ini benar keputusan yang tepat, pikir Dilara dalam hati, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Tante Asih yang sibuk mengatur pertunangan tiba-tiba menghampirinya, membawa secari kertas dengan rencana awal. Dila, Tante sudah menyiapkan semua. Tante ingin membuat pernikahan ini seindah mungkin, katanya dengan senyum lebar. Tante tahu kamu tidak terlalu suka keramaian, tapi kita perlu membuat momen ini berkesan. Dilara hanya mengangguk pelan, meskipun hatinya masih diliputi kebimbangan. Dia tahu bahwa ini bukan hanya soal dirinya dan Agra. Ada keluarga besar yang turut terlibat dalam setiap langkah yang diambil. Saat itu Tante Arum berdiri dan berjalan mendekat, meskipun tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Ia hanya menatap Dilara dengan mata yang menyiratkan banyak hal. Pertanyaan, kekecewaan, dan rasa tidak puas. Dilara menyadari pandangannya, namun memilih untuk tidak menanggapi. Di tengah malam yang sunyi, Dilara duduk sendirian di kamar tidur. Hatinya masih belum sepenuhnya tenang. Ia tahu bahwa ia akan menjalani hidup dengan Agra. Namun ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Apakah pernikahan ini akan membawa kebahagiaan atau justru membuka luka lama? Aku harus lebih kuat. Ini untuk kakek yang sudah banyak berkorban untukku. Meski aku tidak bisa membalas semua yang diberikan kakek, tapi setidaknya aku bisa membuatnya bahagia dengan pernikahanku. Bisiknya pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan diri bahwa ini adalah langkah yang tepat. Dilara duduk di ruang tamu rumahnya, memeriksa tumpukan undangan pertunangan yang telah dicetak dengan rapi. Setiap undangan telah tertulis dengan nama Agra di samping namanya, menandakan bahwa acara penting dalam hidupnya semakin dekat. Persiapan demi persiapan telah dilakukan dengan baik oleh keluarganya, terutama Tante Ningrum. Kakeknya, Tante Asih, dan saudara sepupunya yang lain sangat bersemangat. Begitu juga Agra yang tampaknya sangat serius. Acara pertunangan ini akan menjadi titik awal perjalanan hidup baru bagi mereka berdua. Meskipun semuanya lancar, Dilara tahu jelas bahwa pertunangan ini bukanlah keputusan yang datang dari dalam dirinya, melainkan lebih karena dorongan dari keluarganya. Namun ia merasa semua keputusan ini ada manfaat yang bisa ia ambil. Melalui pertunangan ini, ia akhirnya melihat kesempatan untuk mengakhiri masa lalu yang terus menghantui dirinya. Ia tahu bahwa Ilham masih sering berusaha menghubunginya meskipun hubungan mereka telah berakhir dengan cara yang pahit. Ilham tampaknya belum sepenuhnya mengerti bahwa Dilara telah melangkah maju dalam hidupnya, dan ia merasa perlu untuk memberi penegasan yang tegas. Dilara menyadari bahwa dengan mengirimkan undangan pertunangannya kepada Ilham, ia bisa membuat Ilham berhenti mengganggunya. Ini adalah cara yang jelas untuk mengatakan bahwa ia sudah memiliki kehidupan baru, dan masa lalunya bersama Ilham sudah berakhir. Dengan tekad, Dilara menulis alamat Ilham di amplop undangan tersebut dan mengirimkannya. Ia berharap dengan cara ini Ilham akan memahami bahwa ia tidak lagi memiliki tempat dalam hidup Dilara dan akan berhenti mencoba mengganggu kebahagiaannya. Dilara merasa sedikit lega setelah mengambil langkah ini, meskipun perasaan campur aduk masih meliputi dirinya. 2 hari kemudian, Dilara mengirim undangan pertunangannya ke rumah Ilham. Ilham merasa dunia runtuh ketika ia menerima undangan pertunangan Dilara dan Agra. Ketika ia membuka amplop dan melihat nama Dilara bersama Agra, rasa sakit dan kebingungannya menghantamnya dengan keras. Selama ini, meski telah bercerai, perasaannya kepada Dilara tidak pernah benar-benar hilang. Namun saat ini ia harus menghadapi kenyataan bahwa mantan istrinya telah memilih pria lain. Bagaimana bisa dia sekejam itu padaku? Ilham terdiam, sesekali menatap amplop undangan itu dengan perasaan campur aduk, kebingungan, kesedihan, dan keputusasaannya. Dia merasa seolah-olah telah kehilangan segalanya. Tiba-tiba suara lembut ibunya terdengar di belakangnya. Bu Ira duduk di sebelah Ilham dengan penuh perhatian. Melihat anaknya yang terpuruk, ia menyentuh tangan Ilham dengan lembut. Anakku kenapa masih seperti ini?
Tanya Bu Ira pelan, menatap Ilham yang terlihat sangat terpukul. Ilham mengangkat wajahnya, menatap ibunya dengan tatapan kosong. Bu, Dilara, dia akan bertunangan dengan Agra. Apa yang bisa aku lakukan lagi? Aku rasa aku sudah kehilangan dia selamanya. Bu Ira menghela napas panjang lalu mengelus rambut anaknya dengan penuh kasih sayang. Anakku, kamu tidak bisa menyerah begitu saja. Memang Dilara akan bertunangan, tapi itu tidak berarti semuanya sudah berakhir. Dia belum menikah dengan pria itu, Ilham. Ilham menatap ibunya dengan penuh kebingungan. Tapi Bu, kenapa dia memilih Agra? Kami sudah bercerai dan dia bahagia sekarang. Aku tidak tahu lagi apa yang bisa kulakukan. Bu Ira menatapnya dengan serius, namun penuh keyakinan. Kamu harus ingat, Dilara masih mencintaimu. Kamu hanya perlu menunjukkan padanya bahwa kamu sudah berubah, bahwa kamu siap untuk memperbaiki kesalahan yang pernah kamu buat. Kamu harus berjuang untuknya. Cinta itu bukan hanya soal waktu, tapi tentang perjuangan. Ilham merasa sedikit terangkat dengan kata-kata ibunya, namun masih ada keraguan yang menggerogoti dirinya. Tapi Bu, Dilara bilang tidak ingin kembali padaku lagi. Dia memilih Agra. Jika aku mencoba mendekatinya, bukankah itu hanya akan membuatnya semakin jauh dariku? Bu Ira menggelengkan kepala, menatap Ilham dengan lembut. Tidak Ilham, kalau kamu berhenti berjuang sekarang, kamu akan kehilangan Dilara selamanya. Ini bukan soal bertunangan atau menikah sekarang, tapi soal menunjukkan bahwa kamu masih peduli padanya, bahwa kamu siap untuk menjadi pria yang lebih baik. Jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu saja hanya karena rasa takutmu. Kamu harus berani. Ilham terdiam, merenungkan kata-kata ibunya. Dia merasa ada sesuatu yang membangkitkan semangat dalam dirinya. Bu Ira benar, dia tidak bisa terus berlarut-larut dalam keputusasaan. Jika ia ingin kembali mendapatkan Dilara, ia harus berjuang terlepas dari apapun yang terjadi. Aku mengerti Bu, jawab Ilham dengan suara yang lebih mantap. Aku akan berusaha, aku tidak akan menyerah. Bu Ira tersenyum lembut, bangkit dari tempat duduknya, dan menepuk pundak Ilham dengan penuh kasih. Itu anak mama, jangan pernah takut untuk memperbaiki semuanya. Dilara masih ada di hatimu dan kamu masih bisa berjuang untuknya. Jangan biarkan kesempatan ini hilang begitu saja. Ilham menatap ibunya dengan penuh rasa terima kasih. Ia tahu bahwa jalan yang akan dilalui tidak akan mudah. Tapi setidaknya ia sekarang tahu apa yang harus dilakukan. Berjuang untuk mendapatkan Dilara kembali. Malam harinya Ilham pun datang ke rumah Dilara. Ia berdiri terpaku di depan pintu gerbang rumah. Keputusan Dilara bertunangan dengan Agra bagaikan petir yang menyambar. Mengguncang dunia Ilham yang tidak bisa melupakan segala hal tentang Dilara. Dengan langkah pasti Ilham melangkah mendekati gerbang rumah yang besar. Namun satpam yang berdiri di pintu gerbang menahan langkahnya. Maaf Pak, Anda tidak bisa masuk. Kata satpam itu dengan nada tegas, melangkah maju untuk menghalangi Ilham. Saya ingin bertemu Dila, tolong beri saya kesempatan. Ujar Ilham mencoba berbicara dengan tenang, meskipun hatinya bergejolak. Ia tahu ini akan menjadi perjuangan yang sulit, tetapi ia tak bisa pergi begitu saja tanpa berusaha. Satpam itu tetap berdiri tegak, tak memberi ruang sedikit pun untuk Ilham masuk. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi Pak, tolong pergi. Namun Ilham tak bisa menerima jawaban itu. Ia terus mendesak, memohon agar diberi kesempatan untuk berbicara dengan Dilara. Tegangan semakin meningkat. Ilham yang merasa frustasi mulai berteriak, memanggil-manggil nama Dilara. Dila, tolong dengarkan aku ingin bicara. Teriaknya dengan suara penuh emosi, memecah keheningan malam yang hujan itu. Suara teriakannya memecah kesunyian dan menarik perhatian beberapa orang di sekitar rumah. Satpam yang semakin gelisah meminta Ilham untuk tenang. Tetapi Ilham tak peduli. Ia hanya ingin satu hal, Dilara mendengarnya. Sementara itu di dalam rumah, kakek Tama mendengar keributan di luar. Dengan tatapan penuh kemarahan, ia memandang keluar jendela dan melihat Ilham yang semakin tidak terkendali. Tidak peduli hujan yang turun semakin deras, Ilham tetap berdiri di depan gerbang tak berniat untuk pergi. Kamu harus mengusir orang itu. Jangan biarkan dia mengganggu cucuku. Perintah kakek Tama dengan suara keras, menggeram marah. Ia merasa tak ada lagi yang bisa dilakukan selain meminta satpam untuk menyingkirkan Ilham dari depan rumahnya. Satpam itu mendekat lagi, mencoba dengan lembut meminta Ilham untuk pergi. Namun Ilham menolak keras. Saya tidak akan pergi. Tolong, beri saya kesempatan untuk berbicara dengan Dilara. Teriaknya semakin keras. Melihat situasi semakin memburuk, kakek Tama akhirnya menghubungi polisi untuk menangani gangguan tersebut. Tak lama kemudian, 2 petugas polisi tiba di lokasi.
mendekati Ilham yang sudah semakin emosional. "Saudara Ilham, kami minta Anda untuk pergi. Ini sudah malam dan Anda mengganggu kenyamanan orang di sini," salah satu petugas polisi berkata dengan suara tegas. Ilham menatap mereka dengan tatapan penuh kebingungan dan putus asa. "Saya hanya ingin bertemu Dilara, tolong beri saya kesempatan," katanya lagi, tetapi kali ini suaranya lebih lemah, seolah sudah kehabisan tenaga. Akhirnya polisi memutuskan untuk membawa Ilham pergi dengan cara yang lebih halus, memastikan bahwa tidak terjadi keributan lebih lanjut. Meski tubuhnya terasa basah kuyup oleh hujan, Ilham tetap merasa hancur. Namun satu hal yang pasti, ia tak akan menyerah. Selama ada sedikit harapan, ia akan terus berjuang untuk mendapatkan kesempatan berbicara dengan Dilara. Setelah dibawa oleh 2 petugas polisi, Ilham duduk di ruang interogasi kecil di kantor polisi. Lampu neon di atas kepala memancarkan cahaya dingin yang memantulkan tetesan air dari bajunya yang basah kuyup. Petugas yang tadi membawanya, seorang pria berusia sekitar 40 tahun dengan kumis tebal, duduk di hadapannya. "Saudara Ilham," kata petugas itu dengan nada serius, "apa yang Anda lakukan tadi malam sangat tidak pantas. Anda membuat kegaduhan di lingkungan orang lain, apalagi pada malam hari seperti itu." Ilham menundukkan kepala, tidak tahu harus berkata apa. Seluruh tubuhnya gemetar, entah karena dingin atau perasaan hancur yang menguasainya. Saya hanya ingin bicara dengan wanita yang saya cintai, Pak," katanya lirih. "Saya tidak bermaksud mengganggu." Petugas yang lebih muda berdiri di dekat pintu, memandang Ilham dengan tatapan yang lebih lembut. "Kami mengerti Anda mungkin punya masalah pribadi, tetapi ini bukan cara yang tepat. Jika Anda punya sesuatu yang penting, carilah cara yang lebih baik. Jangan buat orang lain merasa terancam." Ilham mengangguk pelan. "Saya mengerti, maafkan saya. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi." Setelah beberapa saat, petugas yang lebih tua menghela napas panjang. "Kami tidak akan menahan Anda, Ilham. Tapi ingat, ini sebagai peringatan. Jika ini terulang, konsekuensinya akan lebih serius." Ilham mengangguk lagi lalu berdiri dengan gemetar. Kedua petugas itu mengantarnya keluar dari kantor polisi. Hujan sudah berhenti, tetapi angin malam masih menusuk tulang. Dengan langkah berat, Ilham berjalan pulang. Pikirannya penuh dengan rasa bersalah dan keputusasaan. Setibanya di rumah, jam sudah menunjukkan pukul 9. Pintu depan berderit pelan ketika ia membukanya. Ibunya yang belum tidur langsung muncul dari ruang tengah. "Ilham!" serunya kaget melihat kondisi anaknya yang basah kuyup dan lemas. "Astaga, kenapa kamu seperti ini?" Ilham tidak menjawab. Ia hanya berdiri di ambang pintu, air menetes dari rambut dan pakaiannya yang basah. Matanya merah bukan hanya karena hujan, tapi juga karena tangis yang tertahan sejak tadi. Dengan cepat Bu Ira menarik Ilham masuk ke dalam. "Cepat ganti baju dulu, kamu bisa sakit kalau begini." Ilham mengangguk lemah dan melangkah ke kamar mandi. Setelah mengganti baju, ia kembali ke ruang tengah, di mana ibunya sudah menyiapkan teh hangat. "Ilham, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Bu Ira sambil meletakkan cangkir teh di meja. "Kamu pergi sore tadi dan sekarang pulang dalam keadaan seperti ini. Ibu khawatir." Ilham menatap teh itu tanpa menyentuhnya. "Aku cuma ingin bicara dengan Dilara, Bu. Tapi semuanya malah kacau." Bu Ira menghela napas, duduk di sampingnya. "Nak, Ibu tahu kamu sedang berusaha meminta maaf pada Dila. Tapi mengejar seseorang seperti ini tidak akan menyelesaikan apa-apa. Kamu harus tahu batasnya." "Aku tahu, Bu," bisik Ilham, air matanya mulai mengalir. "Tapi aku gak bisa berhenti. Aku cuma ingin dia tahu apa yang aku rasakan." Bu Ira mengusap pundak anaknya dengan lembut. "Kamu harus kuat, Ilham. Kalau memang dia tidak mau bicara sekarang, beri dia waktu. Dan kamu beri dirimu waktu untuk menenangkan hati. Jangan hancurkan dirimu karena ini." Malam itu Ilham tertidur di sofa dengan kepala penuh pikiran. Sementara Bu Ira tetap berjaga di dekatnya, memastikan anaknya aman. Hatinya berat melihat Ilham seperti ini, tetapi ia tahu bahwa waktu adalah obat terbaik. Sementara itu Ilham memutuskan dalam hati bahwa perjuangannya belum selesai. Ia hanya perlu menemukan cara yang lebih baik, lebih bijak. Di saat Ilham terpuruk, Dilara malah menikmati makan malamnya bersama Agra di sebuah restoran. Ia duduk di sebuah meja makan yang dikelilingi cahaya temaram dari lilin-lilin kecil. Restoran itu mewah, dengan musik jazz lembut mengalun di latar. Ia mengenakan gaun hitam sederhana namun elegan, dengan hijab menutup kepalanya. Semakin menambah kecantikannya malam itu.
Di depannya ada Agra tersenyum sembari menikmati jus di gelasnya. "Dilara, kamu kelihatan cantik malam ini," kata Agra dengan nada hangat. Dilara tersenyum kecil meski ada sesuatu di matanya yang tampak jauh. "Terima kasih Agra, kamu juga rapi sekali malam ini." Agra tertawa kecil, mengangkat gelasnya untuk bersulang. "Tentu saja, ini makan malam istimewa. Lagi pula, kita hanya punya beberapa hari lagi sebelum pertunangan. Aku ingin memastikan semuanya sempurna." Kata-kata itu membuat dada Dilara bergetar ringan. Ia menyesap jusnya, mencoba membunyikan keraguan yang mengusik pikirannya. "Aku masih tidak percaya semuanya berjalan secepat ini." "Begitulah hidup. Ketika kamu tahu apa yang kamu inginkan, kamu harus segera mengambilnya," ujar Agra dengan nada yakin. "Dan aku yakin dengan pilihan ini, Dilara. Kamu adalah orang yang tepat untukku." Dilara tersenyum tetapi matanya melirik keluar jendela. Melihat hujan yang baru saja reda, dalam heningnya ia memikirkan Ilham. Dia tahu Ilham tidak akan menyerah begitu saja dan itu sangat mengganggunya. Agra menggeser kursinya lebih dekat, menggenggam tangan Dilara di atas meja. "Kamu tenang saja. Aku akan pastikan semuanya berjalan lancar. Setelah kita bertunangan, aku ingin kamu merasa aman, nyaman, dan bahagia. Tidak perlu lagi ada masa lalu yang menghantui." Dilara menatap mata Agra, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa keputusan ini benar. "Aku percaya padamu, Agra. Aku hanya butuh waktu untuk menyesuaikan semuanya." "Dan kamu punya waktumu," balas Agra lembut. "Aku tidak akan memaksamu untuk apapun." Setelah menyantap hidangan utama, Agra menyandarkan tubuhnya ke kursi, lalu menyesap jusnya perlahan. Ia menatap Dilara dengan penuh perhatian, seolah-olah sedang membaca pikiran wanita itu. Setelah beberapa detik hening, ia akhirnya membuka pembicaraan. "Dilara," katanya dengan nada serius namun tetap lembut. "Aku perlu bertanya sesuatu. Ilham, dia masih mengganggumu kan?" Dilara sedikit tersentak mendengar pertanyaan itu, tapi ia segera menguasai diri. Ia meletakkan garpunya dengan tenang dan menatap Agra. "Tidak, maksudku tidak seperti dulu. Aku rasa dia hanya kesulitan menerima kenyataan." Agra menghela napas lalu meletakkan gelasnya di meja. "Aku tahu ini bukan hal mudah untukmu, tapi aku juga gak bisa diam saja. Kalau dia terus seperti ini, aku khawatir dia akan melampaui batas." Dilara menggigit bibirnya, matanya sedikit menunduk. "Dia bukan orang yang berbahaya, Agra. Dia hanya terlalu keras kepala. Aku yakin dia akan menyerah dengan sendirinya. Dia hanya butuh waktu." "Waktu?" Agra mengangkat alis. "Sudah berapa lama, Dilara? Kamu sudah mencoba bicara baik-baik dengannya, tapi dia tetap kembali. Aku tahu kamu tidak ingin membuat semuanya lebih rumit, tapi ini bisa jadi masalah besar kalau terus dibiarkan. Aku tidak ingin menyakitinya lebih dari ini, Agra. Aku pernah mencintainya dan dia pernah menjadi orang baik dalam hidupku. Hanya saja dia terlalu terobsesi dengan jabatan sampai dia berubah kejam seperti itu." Agra mengelurkan tangan dan menggenggam jemari Dilara, membuatnya mendongak. "Aku mengerti kamu masih peduli padanya. Tapi kamu juga harus memikirkan dirimu sendiri. Aku di sini untuk memastikan kamu gak perlu lagi khawatir soal hal-hal seperti ini. Kalau dia masih mencoba mendekat, aku gak ragu untuk mengambil tindakan." Nada tegas di suara Agra membuat hati Dilara sedikit gelisah, tapi ia juga tahu Agra hanya mencoba melindunginya. "Aku harap tidak perlu sampai sejauh itu. Mungkin aku akan bicara lagi dengannya, memastikan dia mengerti bahwa semuanya sudah berakhir." Agra menatap Dilara lekat-lekat, seolah mencari kejujuran di balik kata-katanya. "Aku hanya ingin kamu tahu, aku akan selalu ada di pihakmu. Jangan ragu untuk memberitahuku kalau dia masih membuatmu tidak nyaman." Dilara mengangguk pelan, mencoba tersenyum. "Terima kasih, Agra. Aku menghargai itu." Agra mengangkat gelasnya lagi, tersenyum hangat untuk mencairkan suasana. "Sudahlah, lupakan Ilham untuk malam ini. Kita di sini untuk menikmati waktu bersama. Aku ingin kamu bahagia." Dilara memaksakan senyum menyesap jusnya dan mencoba mengabaikan gejolak di hatinya. Tetapi pertanyaan Agra terus terngiang di kepalanya, mengingatkannya bahwa Ilham dan masa lalu mereka masih menjadi bayangan yang menjadi trauma untuknya bisa menerima pria lain di hatinya. Hari yang telah ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Acara pertunangan Dilara dan Agra diselenggarakan di sebuah hotel mewah di pusat kota yang telah dipilih oleh kedua keluarga. Semua persiapan telah diselesaikan dengan sempurna, dekorasi yang elegan, hidangan yang lezat, dan tamu-tamu yang hadir dengan wajah ceria. Tapi bagi Dilara ini bukanlah hari yang ia nantikan dengan sepenuh hati. Ia merasa seperti sedang menjalani peran yang sudah ditentukan untuknya.
Di ruang rias hotel, Dilara mengenakan gaun bertunangan berwarna biru muda yang indah. Para tante, om, dan adik-adik sepupunya mengelilinginya, memberikan pujian dan dorongan. Semua tampak begitu bahagia, begitu juga dengan Dilara yang tersenyum meski hanya untuk menjaga suasana hati keluarganya. Agra pria yang baik, Dilara, kata Tante Ningrum sambil merapikan hijab Dilara dengan hati-hati. Kamu harus bangga bisa melangkah bersama dia. Papa sangat mengharapkan ini. Kamu tahu kak, aku gak pernah lihat laki-laki sebijaksana Agra. Tambah sepupunya Disa dengan mata berbinar. Dia gak cuma tampan, tapi dia perhatian banget sama kamu. Aku iri loh. Dilara mengangguk pelan. Ia tahu betul apa yang diinginkan keluarganya, terutama kakeknya. Kakeknya yang semakin tua berharap agar Dilara segera menikah, agar keluarga bahagia dan ia pun merasa lega sebelum usianya habis. Tapi di hati Dilara, cinta untuk Agra tidak ada. Ia hanya merasa nyaman dengan Agra sebagai teman, tetapi tidak lebih dari itu. Ia bertunangan demi keluarga dan demi memenuhi harapan mereka. Bagaimana Dilara? Sudah siap? Suara Om Surya terdengar dari balik pintu ruang rias. Sudah Om, jawab Dilara sambil berusaha menyembunyikan rasa ragu di balik senyumnya. Ia mengangkat gaunnya dengan hati-hati dan berjalan keluar. Diiringi tepuk tangan kecil dari para anggota keluarga yang mengantarnya menuju aula utama. Di aula yang penuh gemerlap, tamu undangan sudah berkumpul. Tawa dan percakapan ringan terdengar di setiap sudut ruangan, menciptakan suasana yang meriah. Di antara kerumunan itu, Ilham berdiri dengan pakaian sederhana. Ia sengaja datang tanpa pemberitahuan. Baginya ini mungkin adalah kesempatan terakhir untuk melihat Dilara, bahkan jika hanya dari kejauhan. Ilham, kamu yakin mau ada di sini? Tanya Reno sepupunya yang menemani Ilham ke pesta ini. Dia berdiri di sampingnya. Ini bukan tempat kamu lagi. Biarkan aku melihatnya, Ren. Jawab Ilham lirih. Matanya terpaku pada panggung yang sudah dihias dengan elegan. Aku hanya ingin tahu apakah dia benar-benar bahagia. Reno menghela napas panjang. Ia tahu betapa dalamnya perasaan Ilham untuk Dilara. Meskipun hubungan mereka sudah lama berakhir. Tapi Reno juga tahu bahwa kehadiran Ilham di sini bisa membawa luka baru, baik untuk Ilham maupun Dilara. Sementara itu Dilara memasuki aula dengan menggandeng lengan kakek Tama dan Om Surya. Seluruh mata tertuju padanya, termasuk mata Ilham. Gaun biru muda yang ia kenakan memantulkan cahaya lampu kristal, membuatnya tampak seperti sosok dari dunia lain. Tapi di balik kecantikan itu, Ilham mengenali sorot mata yang penuh keraguan. Agra berdiri di panggung, menunggunya dengan senyuman lebar. Ia tampak sempurna dengan setelan jas hitamnya, menyambut Dilara dengan tatapan hangat. Ketika tangan mereka bersentuhan, Dilara merasa ada kehangatan yang tulus, meskipun itu tidak cukup untuk menghapus kegelisahannya. Dila, bisik Agra saat mereka berdiri di atas panggung. Tahu betapa aku menghargai ini kan? Aku akan melakukan apapun untuk membuatmu bahagia. Dilara menatapnya dan tersenyum samar. Terima kasih Agra, aku tahu kamu orang yang baik. Momen itu berlangsung singkat sebelum MC memulai acara. Tamu-tamu diminta menyaksikan prosesi pemasangan cincin yang menjadi simbol awal komitmen mereka. Ketika Agra mengenakan cincin di jari manis Dilara, seluruh ruangan bertepuk tangan. Semua orang tampak gembira kecuali Ilham yang berdiri di sudut dengan tatapan kosong. Setelah prosesi selesai, Dilara dan Agra berdiri bersama di tengah aula, menerima ucapan selamat dari para tamu. Senyum Dilara tidak pernah pudar, meskipun hatinya terasa berat. Dia berbicara dengan sopan kepada setiap tamu, termasuk teman-teman Agra yang memujinya sebagai calon istri yang sempurna. Dilara, suara lembut seseorang menyapanya. Dilara menoleh dan melihat Ilham berdiri di belakang para tamu. Sedikit tersamar, tubuhnya terasa kaku sejenak. Ilham tidak mengucapkan apa-apa lagi. Tatapannya saja sudah cukup untuk membuat hati Dilara tidak nyaman dengan Ilham. Agra yang berdiri di sampingnya tampak tidak menyadari kehadiran Ilham. Ia sibuk berbicara dengan salah satu koleganya. Sementara itu, Dilara mencoba menguasai dirinya. Ia ingin berpura-pura tidak melihat Ilham, tapi langkah pria itu mendekat perlahan. Kamu terlihat cantik, kata Ilham pelan, suaranya hampir tenggelam di antara keramaian. Ilham, Dilara menjawab tanpa suara, hanya lewat gerak bibirnya. Ia memalingkan wajahnya, tidak ingin ada yang memperhatikan interaksi kecil ini. Ilham mengangguk, menyadari bahwa ia tidak memiliki tempat lagi di hidup Dilara. Dengan enggan, ia melangkah mundur, membiarkan Dilara melanjutkan perannya di pesta pertunangan ini.
Tapi sebelum ia pergi, Ilham menatap Dilara sekali lagi, seolah ingin mengingat setiap detail wajahnya untuk terakhir kalinya. Malam semakin larut dan acara mendekati akhir. Dilara merasa lega ketika tamu-tamu mulai berpamitan. Ia lelah bukan hanya secara fisik tetapi juga secara emosional ketika ia akhirnya bisa duduk di sudut ruangan yang sepi. Agra menghampirinya dengan 2 gelas minuman dingin. "Kamu baik-baik saja?" tanya Agra menyodorkan segelas jus untuknya. Dilara mengangguk. "Aku hanya sedikit lelah." "Aku tahu ini mungkin berat untukmu," kata Agra duduk di sampingnya. "Aku tidak akan memaksamu untuk langsung mencintaiku, Dilara. Tapi aku akan menunggu sampai kapanpun." Dilara menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Kata-kata Agra tulus dan ia merasa bersalah karena tidak bisa membalas perasaan itu. Tapi ia juga tahu bahwa hidup tidak selalu tentang kebahagiaan pribadi. Ada harapan keluarga yang harus ia penuhi. Di sisi lain, Ilham berjalan keluar dari hotel dengan langkah berat. Reno menyusulnya di tempat parkir mencoba menenangkannya. "Ilham, sudahlah, kamu harus move on," kata Reno. "Aku tahu, Ren," jawab Ilham sambil menatap langit malam. "Tapi ada bagian dari diriku yang masih berharap mungkin dia akan memilihku." "Dilara sudah membuat pilihan," kata Reno tegas, "dan kamu juga harus membuat pilihan untuk dirimu sendiri." Ilham terdiam sejenak. Akhirnya ia menghela napas panjang dan berkata, "Aku juga tidak mau seperti ini. Tapi hatiku tidak rela menerima kenyataan ini dan ini semua karena perbuatan bodohku sendiri." Malam itu Dilara kembali ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Dia melihat cincin pertunangan di jari manisnya, lalu mengingat tatapan Ilham di sudut ruangan. Dia berharap Ilham juga bisa mendapatkan kebahagiaannya. Udara dingin menyusup hingga ke tulang, namun tidak cukup untuk memadamkan bara dendam yang berkobar di hati Widuri. Ia duduk di kursi kecil ruang kunjungan, mengenakan seragam tahanan berwarna orange yang kontras dengan kulitnya yang pucat. Pintu ruangan itu berderit dan masuklah Melati, sepupunya dengan langkah ragu. "Melati," panggil Widuri dengan suara rendah, hampir seperti bisikan. Wajahnya yang kurus tampak penuh beban, tetapi matanya menyala tajam. Melati duduk di depannya, meletakkan tas mungilnya di pangkuan. "Widuri, aku datang sesuai permintaanmu." Widuri memandang sepupunya dengan tatapan penuh harap, tetapi ada kecemasan yang tak bisa ia sembunyikan. "Ada apa, Melati? Kenapa kau datang ke sini?" Melati menggigit bibir bawahnya, ragu-ragu untuk mengatakan apa yang sudah dia dengar. Namun akhirnya dengan suara pelan ia mulai berbicara. "Widuri, aku datang untuk memberitahumu sesuatu yang sangat penting." Widuri menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa itu? Kenapa aku merasa kau membawa kabar buruk?" Melati menatapnya dengan pandangan cemas. "Dilara, dia sudah bertunangan dengan pria bernama Agra, seorang pengusaha kaya." Widuri terkejut, namun dia segera menyembunyikan reaksinya. Hatinya bergejolak namun wajahnya tetap dingin, seolah tidak terpengaruh. "Apa? Jadi Dilara sudah bahagia dengan orang lain?" Suaranya penuh kepahitan. "Dan aku di sini terkurung dalam penjara ini, hanya karena perbuatanku yang bodoh." Melati mengangguk pelan, merasa tak enak hati melihat sepupunya begitu terpukul. "Aku tahu ini sangat berat buatmu, Widuri. Aku tidak bermaksud membuatmu semakin kesal. Tapi aku merasa kamu perlu tahu. Aku ingin kau tahu bahwa Dilara, dia tidak hanya bertahan, dia malah menemukan kebahagiaannya lagi." Widuri menggigit bibir bawahnya, matanya menyala dengan api kemarahan yang sudah lama terkubur. "Dia bertunangan, dan aku di sini hanya karena aku memberikan obat itu ke minumannya. Sementara dia bebas, bahagia dengan pria kaya itu." Suara Widuri semakin meninggi, penuh emosi yang tak terkontrol. Melati menundukkan kepalanya, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Dia tahu betul bagaimana Widuri bisa sangat membenci Dilara, terutama karena wanita itu adalah mantan istri Ilham yang dulu begitu ia incar. "Apa rencanamu sekarang, Widuri?" tanya Melati hati-hati, melihat wajah sepupunya yang dipenuhi kebencian. Widuri mendekatkan wajahnya, menatap Melati dengan penuh tekad. "Aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Dilara tidak boleh hidup bahagia sementara aku terus terperosok dalam penjara. Aku ingin dia merasakan apa yang aku rasakan. Aku ingin hancurkan hubungannya dengan Agra." Melati merasa gelisah, namun ia tahu ia terjebak dalam perasaan Widuri. "Tapi bagaimana, Widuri? Dia bukan orang sembarangan, dia pria yang sukses, sulit didekati." Widuri tertawa sinis, pandangannya tajam.
Kau tahu aku bisa memanfaatkan apa saja. Aku ingin kau mendekati Agra, menggoda dia, membuatnya tergoda. Biarkan dia merasakan perasaan yang sama seperti yang aku rasakan. Agar hubungan itu hancur dan Dilara semakin putus asa dalam hidupnya. Melati terdiam meresapi kata-kata Widuri. Tentu saja ia merasa tak nyaman dengan rencana itu. Namun dia tahu Widuri tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang ia inginkan. Baiklah, kata Melati pelan. Aku akan coba dekati Agra demi membalas sakit hatimu sayang. Tapi aku tidak bisa janji apa-apa. Widuri mengangguk puas dengan jawaban itu. Jangan sia-siakan kesempatan ini Melati. Jika kau ingin aku senang, kau harus melakukannya. Karena aku akan semakin putus asa kalau melihat Dilara bahagia. Hari-hari berlalu dan Melati mulai menyusun rencananya. Ia tahu bahwa Agra bukan pria yang mudah tergoda. Tapi ia juga tahu bahwa setiap orang memiliki titik lemah. Dengan koneksi yang ia miliki, Melati berhasil mendapatkan nomor telepon Agra. Malam itu ia berdiri di depan cermin, mengenakan gaun merah yang begitu menggoda, memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan sempurna. Dengan percaya diri, ia mengirimkan foto dirinya memakai gaun tersebut diikuti dengan pesan singkat. Halo Agra, aku Melati. Mungkin kita bisa kenalan lebih dekat. Beberapa jam berlalu tanpa ada balasan. Melati merasa frustasi, namun dia tidak menyerah. Dia tahu pria seperti Agra butuh waktu untuk menyadari ketertarikannya. Namun saat pagi tiba dan pesan itu masih tak mendapat respon, Melati merasa sedikit kecewa. Ia kembali mengunjungi Widuri di penjara karena Widuri berpesan bahwa Melati harus datang mengunjunginya setiap 3 kali seminggu. Bagaimana? Apa Agra sudah merespon? Tanya Widuri penasaran. Melati menarik napas panjang lalu menjawab dengan nada kecewa. Tidak ada balasan sama sekali Widuri. Dia sangat dingin. Widuri tampak tidak sabar. Kau terlalu pasif Melati. Kau harus lebih tegas. Jangan biarkan dia mengabaikanmu begitu saja. Pukul balik dengan cara yang lebih keras. Melati hanya mengangguk. Rasa tertekan, ia tahu jika ia ingin berhasil, ia harus bermain lebih cerdik. Esok harinya, Melati memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih berani. Ia mengunggah tangkapan layar percakapan WhatsApp-nya dengan Agra ke Instagram, menambahkan caption yang menggoda. Kadang, pria-pria sukses memang susah didekati seperti Pak Agra. Karena mereka punya harga diri tinggi, tapi aku tahu kalau Pak Agra juga menginginkannya. Hanya saja mereka suka perempuan yang menantang dan aku suka tantangan. Foto itu langsung menarik perhatian banyak orang. Salah satu sekretaris Dilara bernama Vira melihat unggahan tersebut dan menyimpan unggahan Melati. Dia memperbesar gambar percakapan itu dan terkejut. Pak Agra yang dia maksud, Pak Agra tunangannya Budila. Aku salah, tapi ini foto profilnya Pak Agra. Gumamnya matanya membelalak. Sebentar, sepertinya Pak Bayu mengenal Pak Agra. Sebaiknya aku tunjukkan ini untuk memastikannya. Akhirnya Vira segera menunjukkannya pada Bayu, teman sekerjanya. Pak Bayu, apa ini nomornya Pak Agra? Tanya Vira memastikannya. Bayu terkejut melihatnya. Astaga, kenapa Melati dengan Agra? Lihat dulu dengan jelas. Cuma Melati yang mengirim pesan tapi pesannya gak dibalas sama Pak Agra. Yang jadi masalahnya, dia berani ngirim foto seksinya sama tunangan orang. Ucap Vira sembari membesar lagi layarnya. Bayu mengernyit, merasa tak nyaman dengan apa yang baru saja dilihat. Aku rasa ini bisa jadi masalah besar. Aku harus memberitahukan Budila. Biar aku yang beritahu Budila, ucap Vira dengan tegas. Beberapa menit kemudian, Vira mengetuk pintu ruangan Dilara. Wanita itu sedang sibuk di depan laptop, namun segera mengangkat pandangannya saat Vira masuk. Ada apa Vira? Tanya Dilara tidak menyangka ada yang datang begitu cepat. Vira langsung menyerahkan ponselnya kepada Dilara. Bu, Dilara ini ada yang perlu Anda lihat. Dilara membaca caption Melati dengan seksama, lalu memperbesar gambar tersebut. Matanya menyipit tajam dan bibirnya menyunggingkan senyum dingin. Siapa dia? Tanya Dilara dengan suara datar. Vira menjawab pelan. Saya tidak tahu banyak Bu, tapi ini jelas bukan orang yang biasa. Melati sepertinya punya hubungan dengan Pak Agra. Siapa sebenarnya Melati? Tanya Dilara dengan suara tenang, meskipun matanya bersinar tajam. Vira menggelengkan kepala. Saya tidak tahu banyak Bu, tapi ini jelas bukan orang biasa. Dilara terdiam sejenak merenung, lalu memencet intercom di mejanya. Rani datang ke sini sekarang. Tak lama Rani, sekretaris pribadi Dilara, masuk ke ruangan. Ada yang bisa saya bantu Bu? Dilara memberikan ponsel Vira kepada Rani. Aku butuh kamu cari tahu siapa Melati. Segera. Apa yang dia inginkan dari Agra? Ini bisa jadi masalah besar. Rani mengangguk tampak serius. Tentu Bu, saya akan segera cari tahu. Dilara menatap Rani dengan serius. Pastikan kamu melakukannya dengan cepat.
Setelah Rani keluar, Dilara memandangi layar ponselnya. Hati penuh tanda tanya. Siapa sebenarnya Melati? Dan apa yang sebenarnya dia inginkan dari Agra? Atau dia melakukan ini karena mau menjatuhkan aku? Dilara menghela napas beratnya lalu bergumam. Kenapa banyak sekali orang jahat di dunia ini? Memangnya apa yang sudah kulakukan sampai banyak yang ingin menjatuhkanku?